Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella. Saya salah satu talent Kerinci People. Perkenalkan, saya Angga Budiman. Perkenalkan, saya Malia Siska. Nama saya Marco Hawas. Perkenalkan, nama saya Emil Albi. Perkenalkan, nama saya Presilvia Putri. Perkenalkan, nama saya Algipari Octavian. Perkenalkan, nama saya Tasya Alia Putri. Menurut saya di tahun 2021 ini amburadul ya, karena dari awal kita dikasih masih dengan keadaan pandemi, namun kemudian mulai berangsur hilang kasusnya. Kemudian rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu sendiri terlena dengan hilangnya kasus tersebut, sehingga menimbulkan maraknya lagi kasus pandemi COVID. Jadi amburadul dengan gara-gara COVID ini. Dan di pertengahan tahunnya alhamdulillah COVID hilang begitu saja, walaupun ada varian yang baru untuk saat ini, itu tidak menjadi apa-apa, tidak mengganggu, tidak meresahkan masyarakat. Itu menurut saya untuk tahun 2021 ini, yaitu amburadul menurut saya. Saya lihat dari pandangan mata saya. Tahun yang sangat mengejutkan bagi saya, di mana kita susah untuk kemana-mana dan beraktivitas seperti biasanya karena adanya COVID-19. Terus pandemi membuat saya berkata 2021 adalah tahun yang buruk, karena kita diharuskan stay di rumah, sekolah diliburkan, kuliah diliburkan. Banyak orang-orang di luar sana yang kena PHK, yang kehilangan pekerjaannya. Itu adalah salah satu hal yang buruk buat saya. Hal yang sangat baik bagi saya, karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya bisa bermain film di Kerinci People ini. Tahun 2021 ini merupakan tahun yang begitu panjang. Rentetan peristiwa itu tahun 2021 sangat banyak sekali. Sangat berkesan bagi saya karena banyak pencapaian yang dapat membanggakan orang tua saya, keluarga saya, dan semua orang. Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi saya, karena banyak hal-hal berat yang terjadi pada saya gitu. Dan saya cuma menganggap tahun 2021 merupakan tahun bagi saya berproses, dan setidaknya proses bagi saya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Sangat bervariasi, tapi lebih dominan ke sedihnya menurut saya pada senangnya. Karena saya sendiri pun juga tidak percaya saya bisa melewati tahun 2021 ini dengan kuat. 2021 adalah tahun yang sangat berkesan. Kenapa? Karena di sana saya diajak untuk bermain film dan mencari talent ya. Di saat itu saya sangat kaget ketika Pak Produser ngajak saya untuk mencari talent, untuk mencari model, dan untuk membuatkan film. Karena apa? Karena selama ini saya tidak pernah diajak untuk main film ya. Biasanya saya diajak ngaji, diajak organisasi apa, tapi ini diajak bermain film. Itu hal yang sangat berkesan bagi saya di tahun 2021. Cerita yang paling berkesan di 2021 itu dimana saya bisa bergabung di keluarga besar Kerinci People, dimana sebelumnya saya belum pernah terpikirkan bisa bergabung di Kerinci People. Mungkin juga di Kerinci People, hal yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika saya berperan di salah satu film yang berjudul Mbah Dukun, di mana di sana saya berperan, saya keluar dari zona nyaman saya sendiri, dan itu cukup susah bagi saya untuk beradaptasi. Tapi walaupun tidak seperfect mungkin, saya bersyukur bisa menyelesaikan proyek tersebut, dan itu cukup berkesan bagi saya. Cerita yang paling berkesan di tahun 2021 ini adalah saya dapat meraih gelar Duta Pendidikan Kebudayaan Remaja Provinsi Jambi 2021. Itu suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga saya. Sebenarnya banyak, terutama saya dapat bergabung di Kerinci People
itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya, dan juga saya dapat berkenalan dengan teman-teman baru di Kerinci People. Sangat banyak, contohnya seperti memainkan peran di film SCDS ini, itu sudah sangat-sangat jauh berkesan bagi saya. Ya, waktu saya masuk di KP Kerinci People, waktu itu masih Kerinci People, sekarang sudah menjadi Kerinci People Entertainment. Saya syukur sekali karena setelah saya vakum dari UJA di Preman Balai, dan saya alhamdulillah sekarang masuk di lingkungan yang sangat benar, yang sangat bagus dan sangat baik untuk mewadahkan hobi saya di Kerinci People Entertainment ini. Itu yang berkesan menurut saya pada tahun 2021 ini. Mungkin banyak ya hal yang berkesan di 2021. Jika saya ceritakan semuanya akan menghabiskan waktu yang sangat panjang. Seperti saya berkesan, hal yang berkesan di keluarga, hal yang berkesan di kampus, di pertemanan, dan hal lain sebagainya. Dan dapat saya simpulkan, salah satu hal yang berkesan buat saya adalah bergabungnya saya di Kerinci People, bergabungnya saya di proyek yang besar yang bernama Kerinci People. Ini nih, hal buruk bagi saya itu tadi saya katakan, di mana di tahun 2001 3 bulan pada tahun pertama itu saya tidak bisa berjalan dan tidak saya cuma di rumah karena kondisinya saya memang tidak bisa berjalan karena saya mengalami kecelakaan pada November 2020, di mana kaki saya ini mengalami patah dan juga sedikit lost skin, dan itu cukup lama saya menanggung. Dan juga di mana tahun 2001 merupakan tahun-tahun akhir saya di universitas gitu, dan cukup stres bagi saya menjalani kehidupan di tahun 2001, sibuk mikirin skripsi di mana awal-awal saya tidak bisa berjalan, termasuk banyak hal-hal masalah lain yang timbul dalam hidup saya, dan saya cuma menganggap itu sebagai proses bagi saya. Nah, hal baik ya, saya menganggap apapun yang terjadi di saya itu semua merupakan hal baik bagi saya, karena saya berharap apapun yang terjadi tersebut itu mengarahkan saya menjadi pribadi yang lebih baik, cobaan bagi Tuhan, dan menjadikan saya menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian hal baik dan buruk. Hal yang baik di tahun 2021 ini ya mungkin saya masuk di Kerinci People ya. Itulah hal baiknya saya masuk di Kerinci People. Kalau yang lain mungkin saya berkuliah di Kerinci. Dulunya saya di Padang, alhamdulillah saya berkuliah lagi di Kerinci. Dan saya berkuliah di Kerinci, saya bisa bersama teman-teman saya kembali. Itulah hal yang baik menurut saya di tahun 2021 ini. Hal yang buruk itu kemarin barusan terjadi di Rewind, di KPI ini, Kerinci People Entertainment ini. Karena Rewind yang seharusnya tayang beberapa hari lalu atau beberapa minggu yang lalu untuk recap 2021, nyatanya nggak jadi tayang. Nah, itu saya sayang sekali, karena sudah terkonsep, sudah matang, karena ada kendala dari belakang kamera. Yang mau bagaimana lagi, mohon maaf untuk tim-tim youtuber yang lainnya. Itu hal buruk menurut saya. Semua pernah terjadi dalam 2021 ini. Semoga di tahun 2022 ini jauh lebih baik dan hal-hal buruk yang dihindarkan. Hal baik yang saya ingat di tahun 2021 yaitu saya pernah mendapat proyek di mana saya memerankan peran seorang guru, dan alhamdulillah kami memenangkan juara 1 untuk lomba tersebut. Sedangkan hal buruk yang terjadi 2021 bagi saya yang paling buruk yaitu di mana orang tua saya didiagnosis harus operasi. Itu yang paling buruk.
di Kerinci People saya bisa bergabung, bisa berkembang di Kerinci People, itu adalah hal yang baik menurut saya di Kerinci People. Dan di luar sana ada juga banyak hal baik yang menyertai saya, seperti berkembangnya saya di kampus, di organisasi-organisasi, itu adalah salah satu hal yang baik. Dan banyak hal baik lagi di 2021 yang tidak sempat saya jelaskan di sini ya. Hal buruknya terjadi di bulan Januari sampai September 2021. Itu adalah hal yang buruk buat saya, karena mau tak mau kita harus diwajibkan di rumah, kita tidak boleh bercengkrama, kita terhambat untuk berkembang dengan adanya pandemi. Itu adalah hal yang buruk di 2021. Hal baik yang dapat saya raih di tahun 2021 ini adalah saya dapat membanggakan keluarga saya dengan prestasi saya. Dan hal buruknya adalah saya hampir ingin menyerah dan hampir putus asa. Untuk hal buruk, saya lebih ke terlalu memikirkan hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Seperti masalah-masalah, saya terlalu memikirkannya sehingga saya tidak konsentrasi. Kalau untuk hal yang baik, saya bisa belajar dewasa dengan masalah-masalah tersebut. Ketika saya menerima peristiwa buruk, maka saya akan jadikan itu suatu pelajaran agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga saya bisa belajar dari sebuah peristiwa tersebut. Dan adapun peristiwa baik yang terjadi 2021 ialah ketika saya diajak main film itu tadi. Itu peristiwa yang sangat baik, karena selama ini saya tidak pernah diajak untuk hal yang seperti ini ya. Biasanya orang ngajak itu orang yang punya tampang ya, tapi kita tampang pas-pasan diajak main film. Wah, itu sangat peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa baik yang sangat luar biasa di tahun 2021 ya. Dan saya bisa menjadi dikenal di kalangan masyarakat sebagai Pak Angga ya, sebagai guru. Semua harapan tahun 2022, harapan saya dalam jangka pendek, saya berharap apapun yang telah saya targetkan, yang saya catat, itu bisa tercapai di tahun 2022. Cuman itu, tidak mungkin lebih ke pencapaian saya dalam jangka pendek, dan itu bisa tercapai di tahun 2022. Semoga saya lebih sukses dan lebih dari 2021 agar saya dapat membanggakan orang tua saya. Hilangnya kasus pandemi di dunia, terkhususnya di Indonesia. Karena dengan hilangnya pandemi, mungkin semua orang bisa berkembang melalui jalannya sendiri. Itu adalah harapan terbesar saya, dan harapan khusus saya untuk Kerinci People adalah semoga Kerinci People semakin besar ke depannya, semoga melahirkan talent-talent yang berbakat dan mengajarkan talent-talent yang lama menjadi talent yang berbakat untuk kedepannya gitu, dan merekrut orang-orang yang mau dan merekrut orang-orang yang sanggup untuk bergabung di Kerinci People, membuat Kerinci People semakin besar ke depannya. Semoga Kerinci People semakin sukses, dan semoga Kerinci People bisa bersaing dengan YouTube besar di luar sana. Cukup simpel, yaitu kebahagiaan datang di hidup saya. Saya bisa belajar lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk diri saya pribadi, agar saya bisa menjadi orang yang lebih dewasa lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan untuk Kerinci People agar lebih mengudara lagi dan timnya lebih solid lagi di tahun 2022, dan semoga Kerinci People bisa menjadi contoh bagi para kaum muda untuk berkarya, terutama untuk di daerah Kerinci. Semoga tim kami bisa lebih baik lagi, semoga tim kami lebih bisa untuk memainkan peran dan juga lebih maju, lebih viral untuk kedepannya. Amin. Untuk diri saya pribadi, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang beriman, bertakwa pada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama. Kemudian diberi kesehatan itu adalah doa saya, diberi kesehatan diri saya sendiri, keluarga saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara. Dan untuk tim Kerinci People Entertainment, mudah-mudahan selalu kompak, tidak ada perseteruan, tidak ada masalah bagi satu sama lain ataupun per tim, dari tim 1, tim 2 sampai tim 4. Mudah-mudahan selalu kompak, dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita memiliki proyek tetap, tidak amburadul seperti tahun 2021 kemarin. Saya harus menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk versi diri saya sendiri. Saya harus memaafkan diri saya, di mana ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya ubah pada diri saya sendiri. Dan juga untuk Kerinci People, semoga lebih solid lagi ke depannya, lebih sukses lagi, dan banyak karya-karya dan proyek terbaru lagi untuk ke depannya. Itu saja harapan kesannya untuk tahun ini dan juga 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.